Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 23 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1448 Hijriah, bertepatan dengan 29 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Amal, Jakarta Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema At-Tafakkuru fil Akhirah, merenungi kehidupan akhirat. Dan tema ini kita ambil dari bab yang ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Bab tentang merenungi kehidupan akhirat sangatlah penting, karena salah satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Para ulama mengatakan yakni al-maut, yaitu kematian. Sesuatu yang banyak memutuskan, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan kehidupan akhirat dimulai setelah kematian, sebagaimana perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah, sesungguhnya kalian sering menyebutkan kiamat-kiamat. Fa innahu man mat qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal, mulai saat itulah hari kiamatnya. Ini adalah perkataan dari sahabat Nabi, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian juga di antaranya Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan merenungi kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan al-akhirah al-hayatul abadiyah allati tabda'u ba'dal maut. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang dimulai setelah kematian. Dimulai setelah kematian. Dan sebagai tambahan juga, mengapa tema ini penting? Karena merenungi kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, termasuk dari bagian al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir.
Dan beriman kepada hari akhir adalah termasuk dari salah satu dari rukun iman yang 6, yang tidak sah keimanan seseorang tanpa beriman kepada hari akhir. Tidak sah keimanan seseorang tanpa beriman kepada hari akhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di situ letak pentingnya merenungi kehidupan akhirat, yang mana sudah kita sebutkan tadi bahwa kehidupan akhirat dimulai dari setelah kematian. Taib, para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-akhirah, kenapa disebut sebagai al-akhirah? Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriyah, di dalam kitab Ikmalul Mu'lim fi syarhi Sahih Muslim, summiya akhiran li'annahu akhiru ayyamid dunya wa li'annahu akhiru al-azminah al-muhdatsah. Dinamakan akhirat karena dia adalah hari terakhir kehidupan dunia, dan juga karena dia adalah yang paling akhir dari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Jadi kenapa dinamakan akhirat? Karena dia hari terakhir dari kehidupan dunia, itu yang pertama. Yang kedua, karena dia adalah hal yang terakhir dari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Nah, kemudian apa saja dari kehidupan akhirat yang akan terjadi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kematian, kemudian setelah kematian harus kita pahami baik-baik. Yang pertama adalah setelah kematian, maka kehidupan pertama yang akan dihadapi dari kematian, setelah kematian, adalah kehidupan di alam kubur. Kehidupan di alam kubur. Apa saja yang wajib kita yakini dari kehidupan di alam kubur? Yang pertama yaitu kengerian alam kubur dan kegelapannya. Alam kubur mengerikan dan juga sangat gelap. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya dari Hani. Hani adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, yang akhirnya mendapatkan gelar Maula Utsman. Hani Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Utsmanu radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka." Adalah Utsman bin Affan jika beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis. Hatta yabulla lihyatah, sampai basah jenggot beliau. Kemudian dikatakan kepada beliau, tadhkurul jannata wan nar la fala tabki wa tabki min hadha. Engkau mengingat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lalu kenapa engkau menangis? Karena melihat kuburan. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Ini pertama. Jika ia selamat dari kuburan, maka apa yang ada setelahnya akan lebih mudah dari kuburan.
Dan jika dia tidak selamat dari kuburan, maka apa yang ada setelahnya lebih dahsyat dari kuburan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali yang lebih mengerikan dibandingkan kuburan. Ini menunjukkan bagaimana kuburan adalah perenungan pertama dari perenungan-perenungan akhirat, dan dia mengerikan serta sangat gelap. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna imra'atan sauda'a kana taqummul masjid aw syaban. Abu Hurairah bercerita ada seorang pemudi yang berkulit hitam yang sering membersihkan masjid. Dalam beberapa riwayat seorang pemuda. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha atau anhu. Suatu saat Rasulullah SAW tidak melihat pemuda atau pemudi tersebut. Lalu beliau bertanya, kemanakah si fulan yang sering membersihkan masjid, atau si fulana. Kemudian para sahabat menjawab, mat, sudah meninggal wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala kuntum adantumuni, qala faka'annahum sagharu amraha atau amrahu. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Seakan-akan para sahabat menganggap ini orang biasa, kedudukannya tidak terlalu penting untuk diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalluni ala qabrihi, tunjukkan aku kepada kuburan perempuan tersebut atau pemuda tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mensolatinya, jenazah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila mayit sudah dikubur, maka bagi yang belum mensolati jenazah, boleh dia mensolati jenazah saat mayit tersebut sudah di dalam kuburnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang menjadi inti pendalilannya, bahwa kuburan itu gelap dan mengerikan. Inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan pada orang-orang yang dikubur. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihi. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla menyinari kuburan-kuburan tersebut dengan sebab salatku atas kuburan si pemuda tersebut. Ini menunjukkan perenungan yang pertama dari perenungan kehidupan akhirat, yaitu di kubur, bahwa kuburan pemandangan yang sangat mengerikan. Kuburan adalah penuh dengan kegelapan. Begitu juga salah satu dalilnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salah satu doa beliau, wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya untuk kuburan Abu Salamah di dalam kuburnya. Ini menunjukkan bahwasanya, kata Imam Ibnu Utsaimin, li'anna al-qabra dhulmatun illa man nawwarahu Allah. Kuburan itu gelap kecuali yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada kuburan kita dan juga orang-orang tua kita. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Kemudian ada kisah-kisah yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Qubur. Beliau bercerita, qala Muhammad ibn Harb al-Makki, berkata Muhammad bin Harb al-Makki,
qadima alaina Abu Abdurrahman al-Umari al-Abid wajtama'na ilaihi wa atahu wujuhu ahli Makkah. Telah datang kepada kita seorang yang berkunyah Abu Abdurrahman al-Makki. Beliau seorang ahli ibadah. Kemudian kita berkumpul bersamanya. Kemudian pemimpin penduduk kota Makkah mendatanginya. Farafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Falamma nadhara ila al-qusur al-muhdiqah bil Ka'bah fa idza bi'a'la sawti ya ashabal qusur al-musyayyidah udhkuru dhulmatal qubur al-muhisha. Seorang ahli ibadah ini ketika sampai ke kota Mekah, kemudian beliau melihat di sekitar Masjidil Haram terbangun bangunan-bangunan yang mewah. Kemudian beliau berkata dengan suara yang lantang, wahai para orang-orang yang memiliki istana-istana yang terbentang dan menjulang tinggi, ingatlah kegelapan di dalam kubur yang sangat mengerikan. Ya ahlat tana'um wat taladzud udhkurud dud was sadida wa bilal ajsam fi tarab thumma ghalabathu aynahu faqam. Artinya, wahai orang-orang yang sering merasakan kelezatan-kelezatan di dunia, ingatlah ulat-ulat dan juga nanah-nanah dan hancurnya diri apabila sudah masuk ke dalam kubur. Maka bagi orang-orang yang dilapangkan rezekinya, bagi orang-orang yang diluaskan rumahnya, maka hendaknya seseorang merenungi bahwa ini semua akan dia tinggalkan dan dia akan masuk ke dalam sebuah lubang yang ukurannya hanya 0,5 meter kali 2,5 meter dan dalamnya 5 meter. Tidak lebih daripada itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perenungan yang berkaitan dengan kuburan juga adalah bahwa di samping kuburan itu pemandangan yang sangat mengerikan, gelap. Kemudian semua yang dikubur akan disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian orang-orang yang beriman dilapangkan kembali setelahnya. Tapi semua yang dikubur pasti akan disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani, kemudian Abu Nuaim di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sa'ad bin Mu'adz. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz ini baru 6 hari masuk Islam. Kemudian setelah itu beliau ikut berperang, mati syahid, kemudian dinyatakan sebagai orang yang syahid. Saking tingginya keimanan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Laqad dhammah thumma furija anhu." Sesungguhnya orang ini, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, ketika meninggal, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar untuknya. Kemudian dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Kemudian disaksikan oleh 70.000 para malaikat. Meskipun demikian, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Sampai kemudian dilapangkan kembali. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Mushkil Al-Athar, Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah,
Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'd bin Mu'adz." Yang artinya sesungguhnya kuburan memiliki penyempitan. Kalau seandainya ada seorang pun yang selamat dari penyempitan kubur, maka niscaya akan selamat Sa'ad ibn Mu'adz. Dan pada kenyataannya Sa'ad ibn Mu'adz tidak selamat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu renungan yang patut kita renungkan saat merenungi kehidupan akhirat, yang pertama yaitu tentang kehidupan di alam kubur. Kuburan akan disempitkan. Yang jadi pertanyaan, apakah kita akan dilapangkan setelahnya, setelah disempitkan, ataukah tidak akan dilapangkan? Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat ada bedanya antara orang kafir dengan orang beriman tentang penyempitan kubur. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, bahwa Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "Innal kafira," sesungguhnya orang kafir, "fadzakara mautah," lalu ia mengingat kematiannya, "wa tu'adu ruhuhu fi jasadih," lalu ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya ketika sudah di alam kubur, "wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulan," datanglah dua malaikat mendudukkan mayat tersebut. Kemudian dua malaikat ini bertanya, "Man rabbuk?" Fayaqulu ha ha ha. Kemudian dua malaikat ini bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Kemudian orang tersebut menjawab, ha ha ha. Artinya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani ma dinuk. Kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, "Apa agamamu?" Sama, orang tersebut juga menjawab, la adri. Apa saya tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Kemudian dua malaikat ini bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, "Orang yang diutus kepada kalian, bagaimana kalian terhadapnya?" Fayaqulu la adri. Apa saya tidak tahu. Kemudian fayunadi munadin minas sama, ada suara menyeru dari langit, "An kadzab fa'afrishu minan nar." Sungguh ia telah berdusta. Kenapa? Karena tentang Islam, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahukan, sudah ditegakkan hujahnya. Makanya ketika dia tidak bisa menjawab, mengatakan tidak tahu, ini berarti dia berdusta karena sudah diberitahu. Maka bentangkan permadani api dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, pakaikan dia pakaian dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya sebuah pintu yang menuju ke dalam neraka. Kemudian setelah dibukakan pintu tersebut, fayatihi min harriha wa samumiha, datanglah hawa panas dari api neraka tersebut ke dalam kuburnya dan bau busuk dari neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'u. Kemudian kuburannya disempitkan untuknya sampai seluruh tulang belulangnya menjadi satu. Ini pada ikhwah sangat berat bagaimana pemandangan hari akhir pada akhirat. Kemudian salah satu juga pemandangan pada perunungan kehidupan pertama dari kehidupan akhirat adalah alam kubur, yaitu pertanyaan di dalam kubur atau yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr benar adanya sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah akan menetapkan
untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap. Ucapan yang tetap adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada pertanyaan di dalam kubur, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim, seorang muslim, idza su'ila fil qabr, jika ditanya di dalam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fadzalika qauluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Jika ditanya di dalam kubur, seorang muslim akan menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi kehidupan akhirat yang pertama dalam kubur, termasuk di dalamnya merenungi fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Bagaimana bedanya orang yang beriman dengan orang yang kafir ataupun orang yang ahli maksiat saat ditanya di alam kubur? Ini dijelaskan dengan rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dijelaskan dengan rinci agar kita benar-benar memahami. Hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian juga Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, kemudian Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Majmu'uz Zawaij, kemudian juga Imam Al-Qayyim dan yang lainnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini akan dimintai ditanya di dalam kuburnya. Fa idza al-insanu dufin fatafarraqa anhu ashab. Ketika seorang manusia dikubur, maka orang-orang yang mengantarkannya ke kubur akan pulang. Ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun fa'aq'adah. Maka datanglah kepadanya seorang malaikat, di tangannya ada martil, lalu dia mendudukkan mayat tersebut. Di sini saya ingin menyinggung sedikit bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa ada seorang kiai yang mati, kemudian dia tidak akan ditanya tentang fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kenapa? Karena kuburannya tidak pernah lepas dari orang-orang yang berziarah. Jadi malaikat mungkar dan nakir tidak ada kesempatan untuk bertanya. Ini adalah penghinaan terhadap malaikat mungkar dan nakir, dan ini adalah al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Ini adalah berkata tentang agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain, kapan seseorang dikubur, semenjak itu dia akan dimintai pertanggungjawaban, mau orang tersebut masih ada yang mengunjungi atau tidak ada yang mengunjunginya. Kemudian malaikat itu bertanya, ma taqulu fi hadzal rajul? Coba renungkan bagaimana kalau kita jadi mayat tersebut. Kemudian ditanya oleh malaikat, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada engkau? Fa in kana mu'minan, kalau dia orang beriman, qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dia orang beriman, dia akan bersyahadat 2 kalimat syahadat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian orang tersebut berkata, sadaqta, engkau benar. Thumma yuftahu lahu babun ilan nar. Lalu dibukakan untuk orang tersebut pintu menuju surga, ilan nar, pintu menuju neraka. Yaqul, hadza kana manziluka law kafarta bi rabbik. Wahai fulan, itu tempatmu kalau seandainya engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, itu tempatmu kalau seandainya engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian fa amma idza amanta fa hadza manziluk fa yuftahu lahu babun ila jannah. Adapun jika engkau beriman, maka inilah tempatmu. Dibukakanlah pintu menuju surga. Fa yuridu an yanhadha ilaihi. Maka dia ingin masuk ke dalamnya. Fa yaqulu lah, lalu dikatakan kepadanya uskun wa yufsahu lahu fi qabri. Diam dulu. Kemudian kuburannya dilapangkan seluas mata memandang. Subhanallah. Itu orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Wa in kana kafiran aw munafiqan yaqulu lah. Kalau seandainya dia orang kafir atau munafik, maka akan ditanya dengan pertanyaan, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang diutus kepadamu? Maka ia menjawab, la adri, saya enggak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an. Aku dengar sih orang-orang membicarakannya, tapi saya tidak tahu. Wa yaqulu la daraita wa la talaita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, para malaikat berkata, engkau pura-pura tidak tahu dan engkau pura-pura tidak mengerti, padahal engkau sangat tahu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ucapanmu tidak tahu itu bukan berarti kamu memang tidak tahu, akan tetapi kamu menolak untuk tahu. Walah tadait, dan engkau tidak akan bisa untuk menjawabnya. Tsumma yaftahu lahu babun ilal jannah. Kemudian dibukakan untuknya pintu menuju surga. Kemudian dikatakan kepadanya, hadza manziluka law amanta bi rabbik. Ini adalah tempatmu jika engkau beriman kepada Allah. Fa amma idza kafarta bih fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi khaira, abdalaka bihi hadza. Adapun jika engkau kafir, maka Allah menggantikan itu dengan ini. Fa yuftahu lahu babun ilan nar. Dibukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka. Tsumma yaqma'uhu qam'atan bil mitraq. Yasma'uha khalqullahi kulluhum ghayra tsaqalain. Kemudian malaikat tersebut memukul dengan martilnya di kepala di antara dua telinga. Maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendengarnya kecuali dua makhluk besar, manusia dan jin. Kemudian ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ahadun yaqumu alaihi malakun fi yadihi mitraqun illa hila 'inda dzalik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menjawab. Kalau sudah di hadapannya para malaikat membawa martil, maka akan hilang ingatannya saking takutnya kepada malaikat tersebut. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu perenungan yang harus kita renungkan dari kehidupan akhirat yang pertama adalah alam kubur. Agar kita selamat dari alam kubur, jangan lupa berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian neraka dan siksa neraka, dan dari pertanyaan di dalam kubur dan siksa di dalam kubur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan dua malaikat yang bertanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa yuqalu li ahadihima al-munkar. Dikatakan kepada mereka berdua bahwa malaikatnya namanya adalah Munkar, walil akhar an-nakir, dan yang lain adalah an-nakir. Munkar dan nakir, bukan nangkir lah, nakir. Munkar dan nakir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan atau perenungan tentang kehidupan pertama, yaitu alam kubur. Masih ada yang berkaitan dengan alam kubur, yaitu tentang siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Jadi setelah ditanya, kemudian dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun yang tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Dan nikmat dan siksa kubur ini adalah hadisnya mutawatir. Karena ada kelompok yang menyempal ke dalam agama Islam yang menolak untuk meyakini adanya nikmat dan siksa kubur. Maka kita katakan menurut para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah di dalam kitab Syarah At-Tahawiyah mengatakan qad tawatarat al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabr wa na'imihi. Dan telah mutawatir itu banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya, ya, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu namanya hadis mutawatir. Hadis yang banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Telah mutawatir hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tetapnya siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Nah, apa dalil dari Al-Quran adanya siksa dan nikmat kubur? Di antaranya adalah surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Waja'a alu fir'aun wa haqa bi ali fir'aun su'al adab. Dan keluarga atau pengikut Fir'aun ditimpa siksa yang pedih. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Api dihadapkan kepada mereka pada waktu pagi dan sore hari. Ini maksudnya di alam kubur. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari dibangkitkannya kiamat, maka dikatakanlah kepada pengikut Fir'aun, masuklah kalian wahai pengikut Fir'aun kepada siksa yang paling pedih. Ini menunjukkan bahwa adanya siksa dan nikmat kubur. Baik. Salah satu dalil dari hadis Rasul adanya siksa dan nikmat kubur dan kita tidak bisa mendustakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Qutaibah, Abul Hasan, Ibnu Battal, semuanya menetapkan bahwa adanya siksa dan nikmat kubur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana siksa dan nikmat kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah,
bahwa Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, jika orang beriman sudah menjawab pertanyaan di alam kubur, maka yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, ada suara dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah. Berikan permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu untuknya menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarih. Maka datanglah bau wangi surga tersebut, bau megah surga tersebut. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Lalu setelah itu, ini salah satu nikmat kubur. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tibur rih. Datanglah seseorang, wajahnya bagus rupanya, pakaiannya bagus, dan baunya wangi. Kemudian orang itu berkata kepada si mayat, afrishu abshir billadhi yasurruk, yang artinya berikanlah kabar gembira, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang engkau senangi, wahai si fulan yang meninggal. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah harimu yang kamu dijanjikan atasnya. Kemudian si mayat ini bertanya, man anta? Siapa engkau? Fa wajhukal wajhul yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Lihat. Orang ini menjawab siapa dia? Ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Ini teman sejati, teman dunia akhirat, yaitu amal saleh. Di dalam riwayat yang lain, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang ini mengatakan, "Wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an an ma'siyatillah." Demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali semangat beramal saleh dan malas bermaksiat, lalai di dalam bermaksiat, lelet, terlambat dalam maksiat. Itu salah satu sifat orang yang mendapatkan keselamatan saat di dalam kubur. Jadi ada hubungannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan di alam kubur. Nah, sekarang kita lanjut para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya bagaimana sifat nikmat dan siksa kubur? Kalau tadi kan berita-berita, dalil-dalil tentang adanya benarnya nikmat dan siksa kubur. Baik. Adapun sifat dari nikmat dan siksa kubur adalah kalau orang beriman tadi dilapangkan kuburannya seluas mata memandang, dibukakan untuknya pintu surga, maka datang bau wangi surga ke dalam kuburannya. Kemudian didatangi oleh amal solehnya dalam bentuk manusia yang baik. Nah, sedangkan orang kafir atau orang fajir dalam beberapa riwayat yang banyak dosa, maka disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan pintu neraka untuknya, kemudian masuk ke dalam kuburannya bau busuk neraka, kemudian dibentangkan untuknya permadani dari api neraka. Ini semua adalah sifat dari nikmat dan siksa kubur. Sifat dari nikmat dan siksa kubur. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa saja orang yang
terjaga dari siksa kubur dan juga dari pertanyaan di alam kubur. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukup dengan kilatan pedang ya yang dia angkat, kilatan pedang tersebut ada di atas kepalanya, ini adalah fitnah. Fitnah yaitu ujian. Ujian. Artinya apa? Artinya kapan seseorang berperang di jalan Allah, kemudian mengorbankan nyawanya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam hadis kafa bibariqatis suyuf ala ra'si fitnah. Cukup dia terjaga dari pertanyaan di alam kubur karena sebab amalnya yaitu berjihad dan Allah. Ketika dia mengangkat senjata, maka kilatan pedang ada pada kepalanya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang kedua adalah orang yang berjaga di perbatasan. Ini termasuk daripada orang yang dilepaskan dari pertanyaan di alam kubur dan dari siksa kubur. Yang ketiga adalah orang yang meninggal karena penyakit perut. Penyakit perut itu macam-macam. Bahkan termasuk di dalamnya adalah karena hamil. Meninggal karena hamil. Ini termasuk daripada orang yang dijaga dari pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrih. Barang siapa yang perutnya membunuhnya, maka dia tidak akan pernah disiksa di alam kuburnya. Orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena sakit dalam pencernaannya, kanker perut dan seterusnya, maka tidak akan disiksa di alam kuburnya. Sebagaimana mudah-mudahan kita berdoa seperti yang terjadi pada Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang terkena kanker pada perutnya. Maka ini mudah-mudahan termasuk daripada tanda beliau husnul khatimah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika kehidupan di alam kubur tersebut, perenungan yang kedua adalah tentang ruh. Ruh di manakah tempatnya ketika dia di alam kubur? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembicaraan dan perenungan kehidupan akhirat yang kedua, yaitu bahwa ruh kehidupannya setelah kematian si mayat tersebut, maka innal arwaha baqiyatun la tafna. Sesungguhnya ruh-ruh itu akan tetap dan tidak akan pernah mati. Fayuna'amul muhsin wa yu'adzabul musi. Maka orang yang baik akan diberikan nikmat pada ruhnya, dan orang yang buruk akan diberikan siksa pada ruhnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kemudian perkataan-perkataan para ulama salaf. Dan ini adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan pendapat ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengatakan bahwa ruh juga akan mati. Yang harus diperhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ruh itu ketika dia terpisah dari jasad, maka dia keluar dari arah kepala.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Akan diikuti oleh mata. Makanya kalau seandainya ada seorang meninggal matanya terbelalak, itu bukan tanda dari tanda su'ul khatim. Karena memang ruh keluar dari mata, dari kepala. Dan diikuti oleh mata. Nah, ini tentang ruh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manakah tempatnya ruh setelah dia meninggal? Maka jawabannya adalah berbeda-beda antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ruhnya para nabi, ruhnya para orang-orang yang mati syahid, ruhnya orang-orang yang beriman, ruhnya orang-orang yang bermaksiat, ruhnya orang-orang yang kafir. Kita ambil dulu ruh dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ruh-ruh para nabi alaihi wassalatu wassalam berada pada tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Ar-Rafiqul A'la. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal, beliau berdoa, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, di tempat yang paling tinggi. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang disebut dengan ruhnya para nabi di tempat yang paling tinggi. Kemudian setelah itu ruhnya orang-orang mati syahid di bawah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan mereka ini ruhnya diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 16. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah sebagai orang-orang yang mati, akan tetapi mereka adalah hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, arwahuhum fi ajwafi tairin khudr. Ruhnya orang-orang yang mati syahid pada sebuah tempat yang berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsh, yang diletakkan di dalam sebuah tempat yang tergantung pada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ruhnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian ruhnya orang-orang yang beriman bagaimana? Maka jawabannya adalah ruhnya orang-orang beriman itu seperti burung-burung yang hinggap di pohon-pohon surga. Jadi kalau tadi ruhnya orang-orang yang mati syahid, dia di dalam sebuah tempat kemudian tergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ruhnya orang-orang yang beriman seperti burung-burung yang bergelantungan ataupun hinggap di pohon-pohon surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasamatul mu'min tayrun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yauma yab'ats." Sesungguhnya ruhnya orang beriman seperti burung yang hinggap di pohon surga sampai selesai, nanti Allah akan kembalikan jasadnya ke dalam nanti Allah akan dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di hari dibangkitkannya manusia. Nah, ini ruhnya orang-orang beriman, ya, ibu, saudari-saudari muslimah.
Baik. Selanjutnya, ruhnya orang-orang yang ahli maksiat. Bagaimana? Perhatikan. Ruhnya orang-orang yang ahli maksiat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Mereka sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa ba'dal usat yu'adzabuna fil barzakh. Ruhnya orang-orang yang bermaksiat disiksa di alam barzakh, di alam kubur. Dia tidak diangkat seperti ruhnya para nabi, tidak dijadikan di dalam sebuah tempat, digantung di atas arasy, kemudian tidak hinggap di pohon-pohon surga seperti ruhnya orang-orang beriman. Tapi ruhnya orang-orang kafir adalah mereka senantiasa disiksa di alam barzakh mereka. Disiksa di alam barzakh mereka. Contoh-contoh siksanya diantaranya yaitu orang yang tidak mau sholat, dilempari batu kepalanya. Setiap kali menggelinding batu tersebut akan diambil, kemudian kepala yang hancur tadi dikembalikan lagi, dilempari terus seperti itu. Itu yang dulunya hafal Quran lalu dia tinggalkan. Itu yang sengaja sholat dia melalaikan sholatnya, tidur karena sholatnya. Kemudian yang kedua yaitu ruhnya yang disiksa diantaranya adalah seorang yang ingin keluar dari sungai darah. Ini karena dia meminum dan memakan harta riba. Kemudian juga orang-orang yang ditarik ujung bibirnya kemudian digantung kakinya bersertaan dengan ujung bibir tersebut. Itu adalah orang-orang yang rohnya disiksa dan juga jasadnya disiksa karena dia berbuka puasa dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, jadi ingat, ruhnya orang-orang yang bermaksiat tidak akan diangkat ke langit. Kemudian ruhnya orang-orang yang kafir, bagaimana nasib mereka? Ruhnya orang-orang yang kafir adalah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takhruju minhu ka'antani rih hatta ya'tuna bihi babal ard. Fayaquluna ma antana hadhihi rih hatta ya'tu bihi arwahal kuffar. Ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka para malaikat akan berkata, akan keluar dari dari lubang ini ruh yang sangat busuk baunya. Ruh yang sangat busuk baunya. Para malaikat ketika ruhnya itu keluar dari jasad orang yang kafir ini mengatakan, alangkah busuknya ruh ini. Itulah ruhnya orang-orang dari segala macam bentuk manusia, dari para nabi, orang-orang mati syahid, orang-orang yang beriman, sampai orang maksiat, sampai dia ruhnya orang-orang kafir. Nah, taib setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, baru kita membicarakan tentang perenungan kehidupan akhirat yang selanjutnya dari alam kubur, itu yang pertama, kemudian alam barzakh tentang ruhnya, yaitu yang kedua, tentang yang ketiga adalah saat hari kiamat. Ini panjang, sudah kita berbicara sekitar 1 jam. Apakah dilanjutkan ataukah cukup pertanyaan? Nanti pada waktu yang akan datang kita lanjutkan lagi perenungan tentang kehidupan akhirat, karena
masih ada al-ba'ts, hari kebangkitan, bagaimana cara kebangkitan, kemudian an-nusyur, yaitu keluarnya manusia dari kuburnya, kemudian ditiupkannya sangkakala, kemudian pengumpulan makhluk-makhluk dan sifat-sifat pengumpulannya bagaimana, kemudian dahsyatnya hari kiamat, kemudian syafaat, kemudian kedatangan Allah Subhanahu wa taala dan turunnya para malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang dilakukan oleh para hamba, kemudian diberikan buku catatan amal, baru hisab, baru setelah itu iqtisasul mazalim, orang yang bermasalah membuat kezaliman dengan orang lain diselesaikan pada waktu itu, kemudian timbangan, kemudian setelah itu berjalan di atas sirat, lalu setelahnya ada telaga, lalu setelahnya ada qantarah, lalu setelahnya ada surga dan neraka. Masih panjang. Nah, lanjut atau pertanyaan? Pertanyaan ya. Baik. Kuburan kan sangat gelap. Apa yang bisa dilakukan seorang anak agar kuburan orang tua terang? Kuburan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jawabannya didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya, Allahumma nawwir quburahum fi quburihim. Doakan. Ini salah satu tugas anak, mendoakan agar kuburan orang tua dipenuhi dengan cahaya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya tidak mesti 2 hari setelah meninggal, 3 hari, 5 hari, kemudian 25 hari, 40 hari. Doanya setiap kali sujud kita bisa baca doa tersebut untuk mendoakan orang tua kita. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, di mana doa itu didapatkan? Oh, banyak di dalam internet sekarang, sangat mudah. Cuma syaratnya setelah cari di internet, tanya kepada Ustadz, ini bisa dibaca enggak? Wallahu a'lam. Saya sedang bingung menyikapi ekonomi keluarga. Suami saya tidak punya pekerjaan tetap, usaha serabutan, kadang nafkah kurang. Saya jadi bingung mau melayani, tapi saya juga takut kepada Allah. Saya pengen minta khulu, tapi takut karena suami juga baik, agamanya juga baik. Bagaimana saya harus bersikap? Jawabannya adalah seorang istri yang mendapati suaminya dia amanah, bertanggung jawab, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar sang suami diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minimal berkecukupan. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu sering melihat ke bawah. Jangan terlalu sering melihat ke atas maksudnya. Jangan terlalu sering melihat ke atas dalam urusan dunia. Baik itu rumah ataupun perhiasan ataupun makanan ataupun kehidupan dunia. Jangan terlalu sering melihat ke atas. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Itu lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah tidak hilang. Saya sering mencontohkan, ini botol isi airnya cuma sekitar 3/4 lagi. Tidak penuh. Tetapi menurut orang yang tidak punya air, ini sangat berharga. Ini sangat berharga. Maka saya nasihatkan kepada istri
agar sering-sering melihat kepada orang yang di bawahnya lebih daripada dirinya. Masih banyak orang yang tidak bisa makan, kadang makan 2 hari sekali, kadang makan 3 hari sekali, masih banyak. Maka lihatlah orang-orang yang di bawah lebih daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan selalu sikap bersyukur dan qanaah. Bersyukur terhadap pemberian Allah dan puas dengan pemberian Allah. Qanaah itu artinya puas dengan pemberian Allah. Dengan bersyukur niscaya nikmat akan ditambah. Allah berfirman, la in syakar Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku benar-benar akan tambahkan bagi kalian nikmat. Para ulama mengatakan, qayyidun ni'mah bisyukr. Ikatlah nikmat itu dengan syukur. Jika tidak bersyukur, hilang nikmatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Dan para ulama menjelaskan bahwa merasa puas dengan pemberian Allah akan tercipta dengan 3 hal. Yang pertama, ar-ridha bima a'atallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Yang kedua adalah adamul bahthi anil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Niscaya dengan seperti itu dia akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irdha bima qassama Allah takun aghnan nas." Relalah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Puas dengan pemberian Allah, niscaya engkau akan mendapatkan kekayaan yang hakiki. Maka puaslah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bersabar dengan keadaan suami. Bersabar dengan keadaan suami. Ini saya nasihatkan lebih kepada istri. Kenapa? Karena suaminya seperti yang dikatakan tadi, agamanya baik, kemudian dia bekerja, kemudian dia amanah, dia tidak KDRT, dia berusaha. Berarti dia suami yang bertanggung jawab. Cuma urusan rezeki itu seperti itu, sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lebih daripada apa yang Allah sudah tetapkan. Ini para ikhwan. Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum." Allah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Wallahu a'lam. Jadi nasihat saya, tidak perlu minta khulu, tetapi amalkan yang tadi. Beberapa poin yang sudah saya sebutkan. Wallahu a'lam. Penjaga kubur meninggal, disolatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada batas waktu salat di kuburan kepada mayit? Jawabannya adalah batasan waktunya selama 1 zaman. Ini khilaf tentunya di antara para ulama. 1 zaman. Saya ingin mensolatkan Nabi Adam. Kan itu kakek moyang saya. Tapi kan enggak sezaman. Ya. Maka mensolatkan jenazah yang memang sezaman. Ini khilaf, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Yang jelas sezaman, tidak terlalu lama. Jadi kita mencari kakek kita yang ke-7 siapa ya, kita solati, nggak perlu. Kan bukan sezaman. Rasulullah SAW mensolati perempuan ataupun pemuda tersebut yang sering membersihkan Masjid Nabawi karena sezaman. Meninggalnya tidak diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, anak saya berumur 23, laki-laki. Anak saya berkebutuhan khusus tunarungu, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan sering bicara sendiri seperti autis. Anak saya jarang sholat
juga puasa, juga anak saya kadang tantrum marah-marah. Kalau dia tersinggung, dizalimi temannya, kadang dikasih minum alkohol sama temannya. Bagaimana pertanggungjawaban anak saya kelak di alam kubur dan di akhirat? Jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Ayat ini sangat cocok digunakan untuk ibadah, bukan untuk musibah. Nah, sebagian orang mengatakan ketika dia dapat musibah, Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enggak. Ayat ini cocoknya adalah untuk ibadah. Artinya, Allah tidak membebani seseorang beribadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak bisa berdiri untuk sholat, dia bisa duduk. Yang tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Itu maksudnya la yukallifullah nafsan illa usaha. Bukan seseorang dapat musibah kemudian dia pakai ayat la yukallifullah nafsan illa. Bukan. Itu ayat yang lain. Ayat yang lain dipakai, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada manusia kecuali dia diberikan oleh Allah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka anak yang seperti ini, jika memang dia kurang akalnya, maka dia dibebaskan dari tuntutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih bisa dituntun, maka tuntunlah semampunya. Jika tidak, maka Allah mengangkat derajat. Rufi'al qalamu an thalatha. Pena pencatat buku catatan amal diangkat dari 3 orang. Anil majnun, al-maghlubi ala aqli hatta yakin. Dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dan dari anak kecil sampai dia bermimpi. Wa ani al-mamluk hatta ya'tiq. Dan dari budak sampai dari orang tidur sampai dia bangun. Anin-naim hatta yastayqi. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wallahu a'lam. Dan saya mengatakan kepada orang tua yang mempunyai anak seperti ini, maka banyak-banyaklah tumbuhkan baik sangka kepada Allah bahwa anak ini membawa keberkahan dan pahala dari Allah. Nah, tidak semua orang yang diberikan ujian yang berat seperti ini. Saya pernah, dan ini kisah selalu diceritakan oleh ummu istri saya, bahwa ada anak saya yang ketiga waktu itu beliau hamil, kemudian sudah waktunya belum keluar-keluar. Terus saya katakan kepada beliau, lama sekali sih keluarnya. Kemudian kata istri, nggak tahu, saya juga ingin keluar cepat, tapi nggak keluar-keluar. Ya. Itu sampai sekarang sudah jadi pembicaraan terus. Sudah berapa tahun yang lalu. Maksudnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ujian itu untuk mengangkat derajat diri seseorang. Ujian bukan untuk menghinakan. Dan tidak semua orang diberikan ujian. Rasulullah SAW bersabda tentang besarnya iman seseorang yang diuji oleh Allah. Fa in kana fi dinihi salabah. Kalau seandainya di dalam agamanya ada ketebalan iman, maka dia akan diuji dengan ujian yang berat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun, jika di dalam agamanya ada ketebalan iman, zida fi balaih, maka ditambahkan ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Kalau seandainya imannya itu tipis, maka ujiannya juga tipis.
Ya, jika imannya itu tipis, ujiannya juga tipis. Wala yazalu bil mu'min hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah. Masih saja orang beriman mendapatkan ujian sampai dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Maka saya nasihatkan, berbesar hatilah saat mendapatkan ujian, mendapatkan anak seperti itu. Allah menginginkan kebaikan dari kita. Jaga lisan, jaga kalbu, jaga anggota tubuh. Jangan sampai mengucapkan yang mungkar, mengerjakan yang mungkar. Cukup sering-sering mengucapkan, kalau sedang keletihan ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya lagi letih ataupun lagi berat tetapi kita ingin kuat, maka sering-sering ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tidak semua orang diuji seperti itu. Lihat Nabi Muhammad SAW, ujiannya luar biasa. Maka beliau adalah orang yang paling pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya katakan sekali lagi, hani'an. Hani'an itu selamat. Yang mendapatkan anak yang seperti ini, selamatlah. Jika engkau bersyukur, bersabar, maka niscaya itu tanda Allah mencintaimu dan tanda Allah membesarkan pahalamu. Rasulullah SAW bersabda, Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Wallahu a'lam. Apakah di alam kubur di antara orang-orang yang beriman dan mendapatkan nikmat kubur bisa saling bertemu antara anggota keluarga yang telah meninggalkan orang-orang yang dikenal? Kalau di alam kubur tidak bisa bertemu. Itu sependek pengetahuan saya. Karena sendiri-sendiri, ya. Karena nanti dia dibangkitkan sendiri-sendiri. Ya. Apa ayatnya? Wa kullun atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sendiri-sendiri. Jadi dimatikan sendiri, dicabut nyawanya sendiri, diangkat ke langit kalau orang beriman sendiri, dikembalikan ruhnya ke alam barzakh sendiri, mendapatkan nikmat atau siksa kubur sendiri, kemudian dibangkitkan dalam kubur sendiri, kemudian dikumpulkan sendiri-sendiri, diberikan buku catatan amal sendiri, terus sendiri. Jadi kalau ada suami mengatakan kepada istrinya, engkau adalah pasanganku dunia akhirat, ataupun sehidup semati, itu tidak benar. Yang benar kita pasangan cuma sehidup semati masing-masing. Ya. Sehidup saja. Meskipun misalkan dia meninggal sama-sama, tapi kematiannya sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Wallahu a'lam. Apakah ada batas waktu mensolatkan mayit yang sudah tadi ya? Sesuai kajian tentang ruh, apakah apa Pak? Apakah boleh menghadiri datang ke rumah duka orang non-muslim? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan mentakziahi orang non-muslim. Kenapa? Karena di dalam proses pengurusan jenazah non-muslim ada ritual-ritual yang khusus yang dimiliki oleh selain Islam. Ya. Jika memang tujuannya adalah untuk menghadiri ritual tersebut, tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ingin
berziarah kubur orang non-muslim, maka boleh saja. Maka boleh saja. Itu jawabannya. Tidak diperbolehkan mentakziahi orang non-muslim. Karena di dalam pengurusan jenazah seorang selain Islam ada ritual kegiatan keagamaan dari orang non-muslim tersebut. Yang itu kita tidak boleh berhadir. Karena pasti ada permintaan keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apa konsekuensi bagi orang yang menghadiri kematian orang non-muslim? Maka jawabannya tidak berpengaruh kepada akidahnya selama dia tidak ikut ritual tersebut. Selama dia tidak ikut ritual pengurusan jenazah. Hanya sekedar menghadiri, meskipun kita katakan tadi tidak menghadiri atau tidak boleh menghadiri. Nah, wallahu a'lam. Maaf Ustadz, saya mau konsultasi, saya terus terang bingung, takut masih punya hutang bank. Allah ampuni saya, tidak sedangkan saya berniat untuk bayar, terus berhenti dari riba dan taubat. Maka selama dia sudah bertaubat dari hutang tersebut, meskipun dia masih bayar, niscaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Kalian tidak akan dizalimi atau kalian tidak akan menzalimi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dia bertaubat. Bertaubat itu berarti pertama harus ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, berhenti dari berhutang riba. Berhenti dari hutang riba. Meskipun dia tetap bayar hutang tersebut. Karena kalau tidak bayar dia akan ditagih. Kemudian yang keempat, dia bertekad untuk tidak melakukan hutang itu lagi. Yang kelima, dilakukan saat masih hidup atau sebelum kiamat. Maka niscaya taubatnya dari riba tersebut dikabulkan oleh Allah. Dan keenam, harta-harta hasil ribanya itu dipisahkan dari hartanya yang halal. Wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan ini kan dia berhutang. Berarti dia di pihak yang disulitkan dari riba. Beda dengan orang yang memberikan hutang. Memberikan hutang maka dia wajib untuk menghilangkan harta-harta hasil ribanya. Seperti orang rentenir, dia kan hasil hutangnya itu banyak berarti. Ataupun seorang yang bekerja di bank konvensional ribawi, maka hasil dari gajinya yang riba tersebut harus dipisahkan dengan harta halalnya, dan gaji riba tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin seperti jalan, bangun jembatan, buat WC umum, dan kepentingan-kepentingan kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak atas pertanyaan. Jawabannya dijawab sendiri oleh Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Fama dzakarahu ahadun wa huwa fi sa'ah illa dhayyaqah, kata Rasul. Tidaklah orang mengingat kematian dalam keadaan hidupnya lapang, nyaman, tentram, kecuali ingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkan perasaannya, yang membuat akhirnya dia
segera bertaubat, dia puas dengan pemberian Allah di dunia, tidak terlalu ngoyo dengan kehidupan dunia, dan dia semangat untuk beribadah. Itu tujuannya. Wa ma dzakarahu ahadun wa huwa fi dhiq illa wassa'ahu Allah alaih. Dan tidaklah orang mengingat tentang kematian dalam keadaan dia sedang dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, kecuali ingatannya tentang kematian itu akan melapangkan dadanya. Misalkan dia timpa musibah, penyakit, kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan makanan, kemudian dia ingat kematian. Sebentar lagi juga mati. Akhirnya dia bisa bersabar. Akhirnya dia bisa lisannya senantiasa bersyukur kepada Allah. Seperti kisahnya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah, seorang tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas. Matanya rabun, telinganya lemah pendengaran, tangannya buntung, dua kakinya buntung. Dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa berdoa, Alhamdulillah, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan atas keutamaan yang Engkau telah utamakan aku di atas para makhluk-Mu. Nah, ini akibat mengingat kematian. Orang kalau kena musibah kemudian ingat kematian, maka dia akan nyaman, lapang. Toh ujung-ujungnya mati juga. Dia akan nyaman, lapang, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu menuduh Allah tidak adil dan sebagainya. Baik, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua adalah apa tadi? Bolehkah seseorang minta mati? Asal hukumnya seseorang tidak boleh minta mati sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Rasul SAW bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan mati karena musibah yang dia dapatkan. Fa in kana walabut, kalau seandainya dia harus juga meminta karena mungkin dia tidak sanggup lagi untuk menahan ini semua, maka dia berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni in kanal wafatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku kalau seandainya kehidupan ini baik, dan matikan aku kalau seandainya kematian itu baik. Seperti terjadi kepada Imam Bukhari ketika beliau sebagai seorang alim, ahli hadis, kemudian orang-orang mencela beliau. Satu negeri Irak mencela beliau. Maka beliau keluar dari negeri Irak tersebut dalam keadaan penuh dengan rasa sakit hatinya. Maka beliau berdoa dengan doa ini. Beliau berdoa, ya Allah, jika mati ini baik maka wafatkan, jika hidup ini baik maka hidupkan. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada Imam Syafi'i ketika ketika beliau tinggal di Mesir, beliau juga dituduh demikian. Maka tidak boleh berangan-angan mati. Kenapa? Karena mungkin satu sujud kita itu mahal harganya di sisi Allah SWT. Musibah yang didapati seseorang itu mungkin adalah pahala yang besar saat dia di hari kiamat kelak. Allah. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Jawaban anak kecil kalau meninggal sebelum baligh maka tentunya dia masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan fitrahnya. Contoh misalkan hadis Rasul yang berbunyi ketika beliau ditanya bagaimana nasibnya anak-anak kecil yang meninggal dan orang tuanya musyrik. Ini ada orang tua musyrik, bapak ibu musyrik, kemudian anak kecil lahir, kemudian dia meninggal, masa kecil belum balik. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh anak-anak tersebut kalau dia hidup, kalau dia dewasa.
Nah, ini nanti akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Di atas tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu Islam. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka anak kecil yang meninggal saat kecilnya tentunya dia akan diuji sesuai dengan fitrahnya. Apakah fitrahnya terkontaminasi atau tidak? Kalau tidak, maka berarti dia di atas Islam dan dia akan bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya kelak di hari kiamat. Karena ada riwayat bahwa anak-anak kecil yang belum balik yang meninggal sebelum baliknya, dia akan menarik baju ibu atau bapaknya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Maka anak-anak kecil itu pemberi syafaat. Makanya kan doa, salah satu doa ketika kita mensolati jenazah anak kecil, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran yaumal qiyam. Allahumma ja'alhu lana faratan wa dhukhran yaumal qiyam. Ya Allah, jadikan dia sebagai tabungan dan juga farat, orang yang mendahului untuk masuk ke dalam surga, dan dia menjadi pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaannya bagus pertanyaannya. Tentunya gini, Pak. Kita harus pahami betul ada konsep di dalam pengadilan di hari akhirat. Wa ma rabbuka bidzallam lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba. Yang berbuat kebaikan, beriman, beramal saleh, maka niscaya dia akan ditetapkan oleh Allah saat di alam kubur. Dan artinya dia bisa jawab pertanyaan tersebut saat di alam kubur. Gitu ya, Pak. Itu asal hukumnya seperti itu. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Allah menetapkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsepnya begitu. Orang yang beriman beramal saleh, Allah akan tetapkan ucapannya saat ditanya di alam kubur. Baik. Mungkinkah dia disiksa? Mungkin. Kalau seandainya iman dan amal salehnya itu tidak ikhlas, seperti orang munafik, hanya dilihat oleh manusia beriman. Makanya kan ada hadis Rasulullah SAW, fima yabdu linnas. Orang ini dinyatakan beriman, amal soleh dalam pandangan manusia. Ternyata dia tidak ikhlas, dia ria, dia ujub, atau hanya beramal saat di hadapan manusia. Bisa. Kita tidak tahu. Tetapi fondasi akidah dasarnya adalah yang beriman beramal soleh pasti akan tetap ucapannya di hari kiamat, saat di alam barzakh, saat ditanya oleh malaikat mungkar, dan dia akan mendapatkan nikmat kubur. Allah. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya surprise, apresiasi meskipun kajian siang, dan tetapi perhatian yang sangat terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Mudah-mudahan semuanya kita diberkahi di sisa-sisa hidup kita, dan yang paling utama adalah akhir hidup kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan tentunya mendapatkan husnul khatimah hasil dari amal ibadah terutama saat rahasia. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, selamat berjuang kembali saat di rumah masing-masing,
menegakkan ibadah-ibadah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.